Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau buat preview pekan ke-7, tapi khusus pertandingan yang ini aja. Persita Tangerang akan menghadapi Persib Bandung yang akan bermain di hari Sabtu tanggal 27 September 2025, akan bermainnya malam jam 7. Kita langsung masuk aja ke intronya. Ya, seperti judul hari ini adalah preview pekan ke-7 BRI Super League season 25-26 atau 2025-2026. Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung. Tapi yang menjadi headline kemarin adalah match ini tuan rumahnya Persita, tetapi pertandingan atau kandangnya kan main di Bali. Kenapa bisa? Nah, ini juga jadi pertanyaan dan masih menjadi simpang siur. Termasuk juga pada saat Kapten Persib Mark Klok ditanya oleh media bagaimana tanggapannya, ya Mark Klok bilang ini memang sangat tidak profesional dan sangat lucu gitu ya. Jadi perpindahan venue atau pertandingan atau stadionnya diinformasikan 2 hari sebelum pertandingan itu dimulai. Jadi memang ini bukan cerita baru, ini memang hal-hal yang mendadak, ini memang suatu komedi dan kelucuan di sepak bola Indonesia. Mungkin buat beberapa pemain ini sangat tidak profesional, tapi buat kita mau pecinta sepak bola Indonesia maupun para pemain yang sudah malang melintang di Liga Indonesia udah hal yang gak aneh gitu ya. Oke, kita breakdown satu persatu. Ini memang nggak ada informasi resminya ya dari yang saya lihat. Juga berita informasinya adalah pada saat ditanyakan ke operatornya atau ke operator liga, yaitu iLeague, yang nama aslinya PT LIB tetap yang lama gitu, tapi namanya sekarang iLeague, Indonesia League. Kenapa bisa dipindahkan? Mereka bilang ini sebenarnya adalah termohon sendiri yang mengajukan, yaitu tuan rumah hari Persita, yang memberitahukan bahwa ini meminta untuk memindahkan venue pertandingan antara Persita dan Persib gitu, bukan di domisili mereka sendiri, yaitu di Tangerang gitu. Akhirnya dikonfirmasi kepada tim tamu yang akhirnya setuju, itu Persib Bandung gitu. Mungkin pertimbangannya kenapa ada di Bali, mungkin ya secara representatif memang stadionnya sangat bagus sekali, dan ini juga sempat menjadi tempat TC juga kan timnas gitu, area dari stadion di Bali tersebut gitu. Cuman untuk beberapa pemain juga ya pro kontra lagi gitu ya, seperti Eleanor Renders bilang ya nggak ada masalah karena stadionnya bagus gitu. Ada beberapa pemain yang ya kita capeknya yaitu bolak-balik gitu kan, maksudnya ya mereka berpikir ya setelah kemarin away dari Malang lalu pulang lagi ke Bandung, ke Tangerang kan nggak begitu jauh gitu, ketimbang harus away ke Bali ya, meskipun pakai pesawat tapi lumayan juga gitu jarak tempuhnya. Apalagi Persib juga nanti akan bermain di kelanjutan kompetisi Asian Champions League 2 ya, akan menghadapi tuan rumah Bangkok United, berarti kan akan away lagi ke Bangkok. Ini jedanya sangat bukan pemilihan hari yang bagus gitu untuk Persib. Dan beberapa lagi teori konspirasinya ini, ada yang mau mencoba menggembosi Persib, tetapi kita jauhkan dulu gitu teori-teori seperti itu, karena ya dari sisi profesionalitas ya apapun itu, mau istilahnya ada yang merancang mengatur sedemikian rupa ya, kalau memang kitanya profesional, klub kita siap, nggak ada istilah atau kita bisa cengeng menyalahkan segala sesuatunya ya. Meskipun saya nggak bisa menafikan diri, beberapa kejadian seperti musim lalu juga kan Bojan Hodak sempat beberapa kali mengkritik gitu. Kita nggak bisa bilang Bojan Hodak juga nggak profesional kan, karena memang kemarin ada permintaan beberapa seperti match Persib yang minta di reschedule atau ditunda dulu atau digeser, permintaan dari coach Bojan Hodak, yang juga tindak lanjutnya oleh klub yang bersurat ke operator liga. Untuk di awal-awal memang Persib nggak dapat privilege gitu ya, karena ya banyak klub lainnya juga mempertanyakan, dan banyak juga yang bilang Persib ini dalam tanda kutip anak papa atau anak emas. Tapi memang kalau seperti lagi disebutkan oleh Ketum Erick Thohir, yang ingin juga Liga Indonesia ini bersaing di Asia gitu, bukannya sekedar kompetisi kedua atau ACL tuh, kita harusnya bisa bersaing. Jangan dulu ngomongin dengan Jepang atau dengan Arab Saudi maupun Korea. Kita aja masih tertinggal dari Malaysia, dari Vietnam juga, dan kemarin Singapura ya. Sekarang Vietnam dan Thailand dan Malaysia nih yang terus main di kompetisi elit tersebut. Kita hanya bersaing dengan Singapura gitu ya, atau
mungkin tim keduanya dari klub seperti Malaysia dan juga dari Thailand gitu. Artinya ya berarti kita harus mendorong atau mendukung klub-klub yang mewakili Indonesia gitu. Kemarin ada Persib Bandung dan juga dari Madura United. Musim ini Persib Bandung dan Dewa United gitu. Kita masih awal atau masih pagi untuk melihat progres kedua klub tersebut gitu. Jadi jadi sudah tadi kita bahas. Jadi away-nya Persib atau beberapa pertandingan Persib sangat bolak-balik Malang, Bandung, Bali, Bangkok gitu. Kita langsung aja masuk ke match-nya. Ini pertandingan yang buat saya Persita ini ibarat mungkin saudara jauhnya Persib gitu kan, masih masuk ke dalam satu wilayah Jawa Barat setelah Tangerang masuk ke area Banten, sekarang berdiri sendiri sebagai provinsi. Dari 5 match terakhir ini Persib selalu menang menghadapi Persita Tangerang, dan kalau nggak salah dari 5 match ini Persib menang 3 kali, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan Persib terakhir itu kalah juga dari Persita 4-0 kalau nggak salah. Tapi itu kalau nggak salah di zaman masih Luis Milla ya, di zaman Coach Bojan Hodak. Dari 2 tahun terakhir atau 2 musim terakhir ini Persib tidak terkalahkan dari Persita. Nah ini kembali lagi kita insight atau kita lihat atau terkamera sejauh mana Persib ini di bawah tangan asuhan Coach Bojan Hodak bisa membuat persiapan dalam 2 pertandingan kompetisi gitu. Jadi harus bisa mungkin merotasi pemainnya atau memberi sistem atau strategi yang berbeda-beda di setiap pertandingan, tergantung lawan yang akan dihadapi maupun skuad yang ada gitu di luar yang akumulasi kartu. Seperti kemarin Van Furtos kena kartu merah, sebelumnya juga ada Luciano Goicoechea kena kartu merah gitu. Memutar otak dan sempat di awal beberapa sedikit kesulitan permainan Persib kemarin secara mengejutkan menghadapi tuan rumah Arema Malang, berhasil membawa poin 3 gitu dari Malang lewat gol yang sangat dramatis dan juga ditandai dengan kartu merah Putros gitu. Jadi sangat luar biasa gitu. Istilah kalau zaman sekarang itu remontada gitu. Comebacknya Persib setelah gol dicetak oleh pemain dari Arema, dari Mateus Fernandes atau Blade, lalu Persib baru bisa mencetak gol lewat Ulian Baros, asis dari Andrew Jung, dan kartu merah Putros akibat Bojan memasukkan beberapa pemain baru seperti Barba dan juga William Marcelo, ex pemain Arema tahun lalu ya. Dan justru pemain ini yang menjadi pembedanya gitu. Asis dari William Marcelo kepada Federico Barba yang berhasil mencetak gol di menit 93 dan menjelang pertandingan berakhir itu. Sangat di luar dugaan juga karena pada saat Persib bermain dengan 10 pemain. Ini membuktikan bahwa mental yang dibangun Persib memang sangat kuat dan sangat stabil di bawah kendali asuhan dari Coach Bojan Hodak. Menghadapi Persita yang juga banyak pemain Persib atau ex Persib seperti Zalnando yang dipinjamkan ke Persita, ditambah beberapa pemain juga yang pernah membela Persib, ini permainan juga nggak mudah gitu. Apalagi kedua tim ini baru saja menang di away. Persita kemarin juga baru menang 2-1 lewat gol penentu Hoki Caraka, sedangkan Persib juga menang gol penentu dari Federico Barba. Jadi tapi ini info terakhir adalah bermain di Bali, tapi dengan tidak ada penonton ya. Meskipun ya kembali lagi saya sedikit juga mengkritik daripada supporter Persib juga gitu ya. Larangan away itu dari operator liga ini sepertinya saya nggak tahu, saya juga harus bilang apa gitu. Apakah saya juga akan dikritik, akan dihujat juga oleh supporter Persib gitu. Karena larangan itu ya resmi gitu dan wajib. Kalau ada klub yang membiarkan supporternya akhirnya away day gitu, entah dia hanya di luar stadion, alih-alih harus masuk ke stadion, ke satu memang dilarang, kedua rawan bentrokan dengan supporter tuan rumah gitu. Tapi kemarin meskipun tidak ada bentrokan dan sangat damai sekali supporter Arema dan supporter Persib, terutama Viking gitu ya, sangat disambut baik. Tapi kembali lagi itu bukan membuktikan bahwa itu bisa dilakukan lagi gitu untuk away supporter ini gitu. Jadi memang Persib harus siap-siap mendapat ganjaran sanksi 20 juta dan kabarnya yang akan membayar adalah supporter Persib itu Viking gitu. Ya sekalipun itu
siapapun itu supporternya gitu. Misalkan supporter klub lain akan meniru supporter Persib Viking. Oke deh, kita akan away kemanapun itu, kita nggak masalah akan disanksi 20 juta. Tetapi memang tolonglah gitu hargai aturan dari operator liga ini gitu. Ini kan buat kepentingan semua elemen gitu, baik supporter, baik klub, manajemen, stadion, meskipun warga sekitar gitu. Mungkin yang damai tetap damai gitu, yang rawan bentrokan tetap rawan bentrokan. Kita juga nggak mau ada korban yang kembali berjatuhan gitu. Jadi semoga next juga nggak ada supporter yang datang gitu. Karena meskipun saya tahu supporter Persib di mana-mana ada, sekalipun ke luar negeri juga, artinya supporter itu nggak bisa dibatasi dengan wilayah atau domisili klub itu berada gitu. Tetapi ya semoga tidak ada supporter yang nonton. Dan itu juga mungkin jadi titik balik yang saya tarik, saya simpulkan gitu, kenapa akhirnya Persita melakukan perubahan venue gitu. Karena Persita ada di Tangerang, saya berpikir juga kenapa nggak ngambil stadionnya Dewa United gitu ya, Banten International Stadium gitu ya. Apakah jaraknya terlalu jauh gitu, atau saya juga belum ada informasi. Tapi kalau memang dari Persita sendiri, kenapa dia nggak pakai stadion Indomilk, yang menurut saya ini, kemarin saya mempertanyakan apakah lapangannya dipakai oleh TCA Timnas gitu atau tidak, atau baru ada perbaikan rumput atau apa gitu. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa memang ini rawan bentrokan karena supporter yang antar perbatasan gitu, antara mungkin supporter Jackmania atau supporter dari Bobotoh atau Viking gitu, yang rawan nanti bentroknya di luar stadion atau setelah pertandingan gitu. Karena pastinya lagi-lagi saya pikir pasti supporter Persib akan datang gitu yang ada di wilayah sana, dan akan bertemu dengan supporter perbatasan, kita bisa bilang aja Jackmania gitu. Itu mungkin salah satu yang masuk akal atau rasional saya bilang ya oke, berarti memang harus dipindahkan gitu. Tapi kalau memang itu rawan bentrokan antar supporter gitu, meskipun bukan dari supporter Persija sendiri, Persita sendiri, Benteng Viola atau Laskar Cisadane ini, tetapi kenapa baru diajukannya 2 hari sebelum pertandingan? Nah itu yang harusnya operator liga yang lebih peka gitu. Kayaknya harusnya kalau masukan dari klub itu sendiri harus jauh-jauh hari ya. Tapi memang di kita itu memang serba dadakan, serba seperti tahu bulat gitu, serba langsung gitu. Seperti yang kemarin sering saya spill gitu, penambahan kuota pemain asing jadi 11 itu 1 bulan sebelum kick off, kan agak lucu gitu. Harusnya buat saya tahun ini itu tetap dengan 8, 6 plus 2, atau mungkin 8-nya di fullkan gitu kalau mau ada perubahan. Jadi 8 main bebas gitu. Misalnya jadi 8 boleh main, nggak harus 6 plus 2 kemarin ya, seperti musim lalu. Dan 11 pemain asing ini setelah ketok palu itu untuk tahun depan atau new season. Jadi kalau sebenarnya di Eropa atau di negara lain seperti itu sih harusnya ya. Jadi apa yang kita rumuskan, kita putuskan sekarang itu untuk persiapan tahun berikutnya atau tahun depan, bukan seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Ya ini yang kita bisa bilang wajar gitu, meskipun ya nggak profesional, tapi memang mereka stakeholdernya, mereka pemangku jabatannya gitu, orang-orang penting di klub, orang-orang penting di federasi, orang-orang penting di operator liga. Saya ngomong gini ya nggak ada efeknya juga gitu kan, nggak kelihatan, nggak besar. Saya bukan akun yang didengar juga gitu. Ya mau gimana lagi gitu ya. Ada beberapa dan banyak yang harus tetap diperbaiki dari tahun ke tahunnya, semoga jadi lebih baik. Untuk Persib membawa kalau nggak salah hanya 18 atau 20 pemain gitu ya, karena akan nanti persiapan away juga ke Bangkok. Jadi ada beberapa pemain yang ditinggalkan, seperti Teja Paku Alam, sepertinya dia akan langsung nanti dari Bandung ke Bangkok gitu, nggak langsung dari Bali ini, karena kayak nanti yang akan digunakan kipernya adalah debutnya Adam Priesbeck atau disebut Adam Sheibek gitu. Saya nggak tahu nih apakah nanti ada perubahan lagi dari coach Bojan Hodak, apakah ada rotasi, ada rollingan. Setelah kemarin Kakang Rudianto bermain yang cukup buruk ya, nggak seperti biasanya gitu Kakang Rudianto. Saya tadinya berharap ini pasti lawan Persita akan memakai 4 fullback asing gitu, Putros, Barba, Cesar, Matrikardi. Sepertinya saya percaya diri bahwa Bojan Hodak akan mencoba Zulkifli Lukmansah di sisi sayap kiri ya, mungkin ya gitu. Tapi melihat Putrosnya siapa, kena kartu merah, sepertinya Barba yang ngisi posisi fullback kiri gitu. Berarti Kakang atau U23 ini tetap akan milik Kakang gitu, nggak ada opsi lain kan.
Putros bisa kanan dan Kakang di kanan gitu kan, tidak ada pemain di sisi kanan lagi gitu. Dan ini yang menjadi apa yang dipikirkan oleh Coach Bojan, apakah akan merotasi menghadapi Persita sebagai nanti pemain intinya akan menghadapi tuan rumah Bangkok United gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada beberapa rotasi juga. Saya berharap beberapa pemain seperti Hamra Hanusa bisa main gitu. Terus juga untuk tadi Sadil, lokalnya sekarang Sadil sudah bisa bermain 2 kali main dia dari inti. Meskipun selalu diganti di babak kedua, itu sudah pasti lumayan. Beckham juga selalu bermain meskipun kadang dari bangku cadangan, kemarin jadi kapten bermain reguler karena Marklock cedera. Marklock sudah latihan dan kemungkinan akan bisa dimainkan. Entah menghadapi Persita itu akan main di babak kedua atau babak pertama. Pastinya nanti akan dipersiapkan juga untuk main di Bangkok United sebagai starting line up ya. Ya semoga pemain yang nanti menghadapi Persita diberi kesempatan. Pemain yang jarang bermain seperti William Marsilio atau mungkin Berginho yang kemarin juga tidak bermain. Di tengah kita bisa lihat mungkin Adam Alis, Tom Hai atau Adam Alis dengan Marklock. Eleanor Renders juga boleh dikasih opsi. Yang tadi saya bilang, dia bisa backup posisi fullback kanan, fullback kiri maupun sisi penyerang. Dan kemarin sempat dicoba juga kan jadi gelandang tengah gitu. Jadi artinya opsi-opsi ini menjadi kedalaman squad yang bagus bagi Coach Bojan Hodak. Meskipun Persita juga sedang naik performanya, Persib juga sudah mulai naik performanya, dia sudah naik ke peringkat 5 besar. Sepertinya Persib tidak akan menemui kesulitan menghadapi Persita ini, tapi lagi-lagi saya mungkin akan melihat prediksi skor akan tipis, mungkin presentasi 4-5, 5-5 untuk Persib. Mudah-mudahan kemenangan atas Persita itu menjadi titik balik di Liga untuk menapaki papan atas dan juga sebagai bekal persiapan menghadapi tuan rumah Bangkok United yang di pertandingan sebelum yang menghadapi Selangor FA gitu berhasil menang 2-4, artinya dia kuat di kandang Malaysia aja, di kandang Selangor tim Malaysia ini dikalahkan 2-4, apalagi main di kandangnya sendiri. Tetapi bola itu bundar. Persib yang kemarin juga hampir menang menghadapi Leon City Sailor sebelum kebobolan oleh Lennart Hai di menit-menit terakhir, berharap juga akan mencuri minimal 1 poin di kandang Bangkok United, berusaha untuk mencoba lebih baik daripada musim sebelumnya yang gagal terus away dan telah melakukan banyak poin yang diraih di laga home ya di musim lalu. Kalau musim ini semoga lebih baik. Buat Persita sendiri, pelatihnya sekarang Carlos Pena, mantan pelatih Persija, dan sepertinya Carlos Pena ini cocok di tim seperti Persita ya. Jadi kalau saya lihat Persita ini seperti Leeds United-nya lah, banyak pemain muda, banyak pemain akademi juga dimainkan, dan sebenarnya pressure-nya ini nggak sekuat klub besar ya. Bukan berarti ini bukan klub yang tidak berambisi gitu. Meskipun jauh sebelumnya Persita ini adalah klub besar yang pernah disinggahi oleh beberapa striker utama seperti Zainal Arif, Ilham Jaya Kesuma, juga Agus Suparman juga. Sekarang meskipun belum kembali lagi ke top performnya, tapi Persita adalah salah satu klub yang sulit dikalahkan juga gitu. Respect juga buat Persita, Laskar Benteng Viola atau Pandikar Cisadane ini. Tapi mudah-mudahan hasil maksimal juga diraih oleh Persib sebagai bekal untuk nanti menghadapi Bangkok United di ACL tuh. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.